Buku nikah Februari. Ini Februari nikah, Juni lahir. Berarti waktunya hanya 5 bulan. Berarti fix sudah hamil duluan. Harapan saya cuman ini aja, cuman proses hukum bisa berjalan. Terus ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan. Buntut perseteruan antara Dodi Sudrajat dan mantan istrinya Puput kini berujung pada aksi saling lapor. Ia seolah tak mau kalah usai Puput melayangkan 2 laporan sekaligus. Dodi Sudrajat pun dikabarkan siap bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan balik Puput atas dugaan pencemaran nama baik. Konflik yang tak kunjung usai ini berawal dari penyangkalan Dodi atas status Aisyah sebagai anak kandungnya. Kabarnya, kisruh ini turut menerjang kondisi psikis Aisyah. Ketua Komnas Perlindungan Anak pun akhirnya turut buka suara. Akankah perang panas antara Dodi Sudrajat dan Puput berlanjut ke meja hijau? Cumi Lovers, inilah Cumi Camp In-Depth yang akan mengupas tuntas kasus dan peristiwa seputar orang ternama dari narasumber yang akurat dan terpercaya. Perseteruan panas yang terjadi antara Dodi Sudrajat dan mantan istrinya Puput hingga kini terus menguak babak baru. Pada Jumat 16 Juni 2023 lalu, Puput secara resmi melaporkan sang mantan suami ke Polda Metro Jaya atas dugaan kejahatan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan pencemaran nama baik. Atas dugaan itu, Dodi Sudrajat terancam hukuman 5 tahun penjara. Lantas, seperti apa respon Dodi Sudrajat atas semua laporan Puput? Hari ini kita datang melaporkan dengan pasal yang berbeda. Artinya pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau kemarin kita laporkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi korbannya anak. Kalau sekarang korbannya adalah ibu. Ya Ika, yang pertama kita ikutin dulu lah proses yang sudah laporan di Polda Metro Jaya. Kita mengikuti proses-proses itu. Ya, kami juga akan melakukan upaya hukum lanjutan terhadap apa yang mereka laporkan. Kita juga udah punya bukti juga untuk mengkantar balik laporan tersebut. Siap, 1000% kita siap. Siap. Ya sebagai warga negara yang baik, siap. Ya, siap. Karena ini bukan yang pertama kalinya kan. Kesiapan Dodi Sudrajat menghadapi Puput sampai ke meja hijau tentu bukan sekedar pepesan kosong. Sebaliknya, Dodi mengaku memiliki bukti dan dasar yang kuat untuk bergumul di jalur hukum dengan istrinya itu. Salah satunya ialah Dodi Sudrajat mengklaim dirinya mengantongi sejumlah bukti otentik yang dapat ia masukkan dalam laporannya. Lantas, bukti konkret apa saja yang dimiliki oleh pihak Dodi Sudrajat? Dan bagaimana respon Puput atas sikap penantang dari mantan suaminya itu? Buku nikah Februari. Ini Februari nikah, Juni lahir. Berarti waktunya hanya 5 bulan. Berarti fix sudah hamil duluan. Ini akte aslinya. Yang dia bilang laporannya hilang. Nanti abang mau yang dia bilang hilang. Ini akte aslinya. Ya, berarti dia membuat laporan palsu di kepolisian kan. Nah ini tanggal 30 Juni 2016. Harapan saya cuman ini aja, cuman proses hukum Bisa berjalan. Terus ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan. Aslinya itu kan ada sama Pak Dodi gitu. Ini kan ada aslinya. Yang hilangnya yang mana? Laporan palsu. Itu kan berarti sudah termasuk laporan palsu dan mencemarkan nama baik Pak Dodi, seolah-olah Pak Dodi menghilangkan barang ini. Kan ada ini barangnya hilang. Nggak hilang kok, ini aslinya ini. Jadi bukan berarti dengan akte kelahiran itu udah benar anaknya dia, belum tentu kan. Artinya mengetahui tentang peristiwa itu ya pasangan itu, dan itu timbul karena apa tadi gitu. Terjadi karena apa? Proses hamil di luar nikahnya itu. Merasa tak terima atas kesaksian Dodi Sudrajat yang menyebut bahwa Puput telah hamil di luar nikah,
Pihak Puput akhirnya kembali buka suara. Kuasa hukum Puput mengatakan bahwa sebelum menikah, Dodi dan Puput sudah saling kenal selama 1 tahun. Namun, lagi dan lagi, Dodi Sudrajat menyangkal pernyataan yang diungkapkan oleh pihak mantan istrinya itu. Alih-alih memberikan pengakuan, Dodi malah menuduh Puput telah menjebaknya saat menjalin hubungan dulu. Nah, perlu diketahui sebelum menikah 1 tahun lebih dulu, artinya klien kami itu kenal dengan DS. Iya, Mbak Puput ya. Jadi bukan artinya bahwa seperti pemberitaan seakan-akan hamil terus kenal DS, bukan. Jadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan DS baru menikah gitu ya Mbak ya. Nah, itu yang perlu kita luruskan itu. Kalau dibilang pacaran ya pacaran nggak terikat gitu. Karena dia pada saat itu udah punya pacar. Dimana pada saat itu juga dia baru prosesnya belum menikah, belum cerai dari mantan suaminya. Mantan suaminya kan ketahuan selingkuh di Pemalang, terus rumah tangganya gonjang-ganjing segala macam. Akhirnya si mantan Dedi ini pergi ke Jakarta karena depresi, stres melihat rumah tangganya yang berantakan. Karena suaminya suaminya selingkuh. Biasanya kalau seorang istri atau perempuan itu lukanya lama kan, 1 tahun bahkan mungkin nggak mau menikah lagi karena sudah disakiti hatinya gitu. Dan baru Dedi baru tahu gitu, oh ternyata Dedi ini sebagai objek balas dendam ke suaminya. Kalau lo mungkin dia kasarnya kalau lo bisa selingkuh, gue juga bisa selingkuh nih di Jakarta. Jadi Dedi dijadikan objek untuk balas dendam ke suaminya. Sudah bagus kan Dedi menikahkan dia supaya dia punya ayah ya, supaya dia punya suami gitu kan. Itu udah bagus Dedi menjadi bumper gitu. Dodi Sudrajat bersikeras membantah tudingan Puput yang menyebut jika dirinya telah menelantarkan anak, sebagaimana dituduhkan mantan istrinya. Dodi Sudrajat yang tetap pada pendiriannya bahkan mengaku mempunyai banyak bukti jika dirinya tidak menelantarkan anak. Lantas, seperti apa jawaban menohok Puput atas bantahan Dodi Sudrajat yang menyebut jika dirinya tidak sama sekali menelantarkan Aisyah? Itu juga sebelum 7 tahun pernikahan mereka itu kan anak itu kan tidak ditelantarkan sama Pak Dodi. Jadi agak sumir lah kalau mengatakan bahwa penelantaran anak. Dari umur 0 sampai 6 tahun sampai gugatan cerai, Dedi bertanggung jawab gitu kan. Dedi rawat dengan baik ya, Dedi jaga dengan baik. 2 tahun yang lalu ngasih susu 1 kotak. Nggak ada. Tidak ada sama sekali memberikan nafkah sampai detik hari ini? Nggak ada. Dedi bukannya tidak mau membiayai gitu. Kalau Dedi membiayai, Dedi memberikan nih uang, apakah bisa dipertanggungjawabkan uang itu buat si anak? Dia ngomong ke media bahwa buat apa saya ngasih nafkah, karena itu bukan darah daging saya. Coba, ini sangat memalukan sekali bagi seorang anak, bagi seorang keluarga besarnya. Pernyataan Puput yang menuding dirinya telah menelantarkan anak membuat Dodi geram. Dengan penuh kekesalan, ayah mendiang Vanessa Angel itu meminta Puput menyerahkan Aisyah kepada dirinya untuk ia rawat. Dengan penuh kekesalan pula, Dodi Sudrajat menyindir mantan istrinya itu untuk berhenti menyerang dirinya. Lantas, benarkah Dodi siap merawat Aisyah? Kalau dia gembar-gembor menelantarkan anak, kalau tidak bisa dan tidak sanggup membiayai anak, ya sudah kasih ke Dedi. Gitu. Jadi tidak pernah menelantarkan anak dari zamannya Vanessa, Mayang sendiri. Kita lihat ya, Mayang lahir tanpa ibu. Ya, tanpa ibu dari merah itu Dedi rawat, ya, Dedi didik, jaga sampai umur 20 tahun seperti ini. Lihat betapa Dedi bertanggung jawabnya terhadap anak. Ucapan Dodi Sudrajat yang menyebut jika dirinya bukan ayah biologis Aisyah kini mulai memakan korban. Tidak lain dan tidak bukan ialah Aisyah sendiri.
Aisyah yang mengetahui permasalahan yang terjadi dengan kedua orang tuanya kini harus mendapatkan konseling psikolog. Lantas, seperti apa kondisi Aisyah sekarang? Sejak ada berita itu, dia memang kemarin agak sakit juga, terus sampai hari ini belum masuk sekolah. Saya masih mintakan izin. Kemarin udah ini ke konseling ke psikolog dari P2A itu ya memang ada dampak psikis Ais dan saya yang kena. Ya minta doanya saja. Bismillah dari P2A Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Perempuan sangat support. Kita selalu dikawal, kita selalu dimonitor, walaupun ada pon atau ada waktu saya harus ke sana gitu, dijadwalkan. Kasihan gitu kan, batinnya sekarang tertekan. Tertekannya bukan karena apa, karena ingin ketemu bukan sama Dedi. Dia kalau ditanya soal ayahnya sih senyum aja dan dia no comment. Tapi karena gara-gara kemarin aku kecolongan, jadi dia agak sering mempertanyakan apa itu anak kandung, apa itu anak pungut, apa itu anak tiri. Lebih banyak pertanyaan seperti itu sih. Cuman sudah saya jelaskan sesuai dengan bahasa anaknya. Panasnya perseteruan antara Dodi Sudrajat dan Puput sampai mendapat perhatian dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Bagi Aris Merdeka Sirait, apa yang diucapkan Dodi Sudrajat sangatlah tidak bijak. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak buruk bagi psikis Aisyah yang kini telah menginjak usia 8 tahun. Iya, jadi saya mau mengatakan anak 8 tahun itu sudah mengerti. Ya, sekalipun secara verbal dia tidak menyampaikan itu kepada publik, kepada orang tuanya dan sebagainya, tapi dia menyimpan dalam memori, maka ini sangat berbahaya dan ini akan berdampak menjadi tekanan psikologis yang sangat kuat. Sekalipun dia bukan darah dagingnya, bahwa adalah kewajiban kita sebagai manusia, sebagai orang dewasa untuk memberikan perlindungan, tidak mempermalukan kepada publik. Apalagi anaknya Aisyah ini kan sudah hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun usianya dan dia sudah mengerti tentang itu, apalagi itu dipublikasi lewat media, itu sangat-sangat katakanlah tidak tepat gitu ya. Bagi saya itu tidak bisa ditoleransi. Pasti ketika dia merekam apa yang tidak sesuai dengan pemikiran usia perkembangan dan direndahkan martabatnya, dia akan trauma sepanjang hidup. Dia akan simpan dulu, nanti pada usia tertentu dia akan mengingat kembali dan itu akan menjadi trauma yang sulit untuk disembuhkan. Karena apa? Dia sudah direndahkan martabatnya karena tidak diakui oleh bapaknya ke publik. Hati-hati loh. Hati-hati, itu dampak pada anak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.